Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah seorang sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu, dia tidak menggolimi sesama muslim. Wala yakhzuluhu, dia tidak meninggalkannya ketika dibutuhkan pertolongannya. Wala yakdzibuhu, dia tidak berdusta atau menipunya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan takwa di sini, Rasulullah tunjuk kepada dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa di sini. Yang seperti ini syarri at-tahqir akhir muslim. Cukuplah seorang katakan buruk ketika dia merendahkan menghinakan saudaranya sama muslim. Kulul muslim alal muslim haram. Sesungguhnya muslim yang satu haram bagi muslim yang lain dalam hal apa? Dia mau darahnya haram tidak boleh dipakai. Maluhu, hartanya haram tidak boleh diambil. Wa irduhu, dan harga dirinya haram tidak boleh dijatuhkan. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis agung yang menjelaskan tentang hak-hak persaudaraan, larangan-larangan yang harus dijauhi karena bisa merusak persaudaraan. Yang dimana Rasulullah SAW berkata dalam hadis tersebut, wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersaudara karena Allah itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersama-sama berpegang teguh di atas tali Allah dan Al-Quran. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa qulna ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum ni'mati ikhwan. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian dahulu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Dan kalian asbahtum bi ni'mati ikhwan. Ini kalian dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah kalian menjadi bersaudara. Jadi kita bersaudara, kita bersenyum satu dengan yang itu nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak bikin kita saling mencintai, kita tidak bakal bisa bersaudara. Makanya Allah mengatakan, wa allafa baina qulubihim. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum, walakin Allah allafa bainahum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum, innahu azizun hakim. Kata Allah, Allah lah yang menjadikan mereka saling bersatu, ya, saling menyayangi. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan harta sepenuh bumi ini, kau tidak akan bisa menyatukan mereka. Tapi Allah menyatukan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Jadi kita dekat, nyaman, ke masjid, bisa ngobrol bareng, bisa berdampingan dengan teman kita satu-satu, itu nikmat. Itu nikmat. Saking indahnya nikmat persaudaraan, satu tersebut dan surga, salah satu nikmatlah nikmat persaudaraan. Makanya Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Maka kami cabut segala penyakit hati mereka di surga, kami cabut, jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara, ala sururin, di atas tipan-tipan mutaqabilin, saling berhadapan, semangat untuk ngobrol di antara mereka. Kenapa tidak ada sakit hati, penyakit hati sama sekali, tidak ada dongkol, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada dendam. Tidak ada sama sekali. Sehingga ketika ketemu dengan tempatnya di surga dengan penuh semangat, kata Allah, ala surur mutaqabilin ikhwanan, saling bersaudara, duduk di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan, ngobrol dengan bercengkerama dengan indahnya. Itu salah satu kenikmatan surga. Allah juga berfirman, "Waqala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun." Mereka saling bertemu, saling ngobrol di antara mereka di surga, saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Bagaimana kalian masuk surga? Maka ada yang ngobrol dengan berkata, kami dulu ketika di keluarga kami takut dengan hari akhirat, maka Allah beri karunia kepada kami sehingga kami diselamatkan dari azab neraka jahanam. Jadi nikmat yang harus kita jaga, dan dalam dibalik menjaga nikmat ini adalah dapat pahala. Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini ya, menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang.
yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah maknanya adalah kita mencintai seseorang karena Allah, karena agamanya. Ya, bukan karena dunianya, tapi karena apa? Agamanya. Ya. Kenapa dia Muslim, saya Muslim, dia la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah, kita bersaudara. Ada perbedaan, ada. Ya, mungkin sama semua. Tapi dia Muslim, saya Muslim, dia punya hak yang harus saya tunaikan, saya punya hak yang harus dia tunaikan. Bukan saya cinta dia karena satu suku, ya, bukan. Itu namanya persaudaraan lain. Yang sedang kita bahas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di balik ini banyak pahala, banyak pahala. Makanya ketika Nabi sebutkan tentang 7 golongan yang Allah tahu pada hari kiamat kelak, Nabi sebutkan di antaranya rajulani mahabbatullah, orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah katakan pada hari kiamat kelak, Allah mengatakan ainal mutahabbina bi jalali al-yawma idhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang saling mencintai karena Allah, pada hari aku akan naungi mereka, ada naunganku, tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu Allah berkata mereka pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara manfaat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaudara karena Allah, bahwasanya orang-orang yang masuk surga kelak bisa memberi syafaat kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana dalam disebut dalam hadis, ya. Rasulullah SAW menyebutkan sebagian mukminin sudah masuk surga, kemudian mereka minta kepada Allah, kata mereka, ya Rabbana, sesungguhnya kami punya kawan-kawan yang masih di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sholat bareng kami. Sekarang sudah mereka masih di neraka. Wa yusalluna ma'ana, dulu mereka juga puasa sama kami. Sama-sama juga bersama di masjid, tapi mereka di neraka. Bahkan dalam sebuah riwayat, wa yuhujjuna ma'ana, dulu hajian sama kami, sama-sama sudah travel. Misalnya resmi tetapi di neraka. Artinya ada orang-orang melakukan amal saleh tapi mungkin maksiat mendominasi sehingga masuk neraka. Maka mereka diminta kepada Allah, ya Allah izinkan kami bersyafaat, ya Allah izinkan bersyafaat. Sampai Nabi berkata, tidak salah seorang diberikan kepada penduduk hati di dunia lebih menuntut daripada seorang mukmin yang minta kepada Allah. Kita tahu di dunia, kita datang ke hakim. Kita minta enggak? Ini hobi saya, ini buktinya. Kita berusaha agar kita bisa mengambil lagi mobil kita. Kita semangat untuk merebut hak kita. Kata Allah semangatmu, kata Nabi SAW, semangatmu masih kurang. Dengan semangat seorang mukmin yang malu surga, agar diizinkan beri syafaat kepada saudara-saudara yang masih melanggar hak. Ini manfaat ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Bukan cuma kenikmatan dunia, yaitu kebahagiaan bertemu dengan hati yang lapang, senyum satu dengan yang lainnya, kebahagiaan. Tapi ada kenikmatan ukhrawi, bahwasanya teman-teman yang karena Allah bisa bersifat kepada teman-teman yang lain. Baik, ikhwan, akhwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yang Allah, kita masuk dalam bahasan kita dalam hadis ini. Setelah ini saya katakan hadis bersih hal-hal yang dilarang yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Rasulullah membuka hadisnya dengan bersabda, la tahasadu, jangan saling apa? Hasad. Hasad itu apa? Hasad adalah tidak suka kalau ada orang datang, lihat orang sukses kok jadi jengkel, lihat orang lebih ganteng kok jengkel, lihat orang lebih cantik kok jengkel, lihat orang beli tas kok jengkel. Kenapa saya harus jengkel? Beli tas dia. Itu namanya hasad. Lihat orang followernya banyak kok jengkel. Kenapa jengkel? Itu namanya hasad. Lihat orang punya anak lebih pintar dari anak kita jengkel. Ya kenapa? Berarti hasad. Jadi sekedar benci, tidak suka ada orang dapat nikmat, itu namanya hasad. Ada orang hasad sama kita tidak boleh balas hasadnya. Makanya Rasulullah berkata, la tahasadu. Kadang hasad itu muncul dari dua-dua pihak. Ini hasad yang lain. La tahasadu.
Yang satu hasad karena temannya lebih kaya, yang satu hasad karena teman istrinya lebih cantik. Hasad. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang hasad itu akhirnya menimbulkan permusuhan. Permusuhan, ukhuwah Islamiyah rusak. Dan kebanyakan orang tidak berhenti pada hasad doang. Hasad itu biasanya mengantarkan kepada kezaliman. Tidak hanya di hati. Kalau di hati aja masih oke lah. Tapi tidak ada hasad atau jarang hasad yang hanya terpendam di hati. Biasanya ada aplikasinya. Diekspresikan kepada perkataan maupun perbuatan. Disitulah Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW satu riwayat meskipun sangatnya lemah tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa inna al hasad ya'kul hasadat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, waspadalah dari penyakit hasad. Karena hasad itu akan memakan pahala-pahala sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Jadi kalau kita ada kayu kita bakar dengan api, apalagi kayunya kering, apinya kuat, maka kayu tersebut cepat habis, cepat hangus. Jadi api itu membakar dengan cepat. Hasad itu demikian. Kalau sudah seorang ditimpa dengan penyakit hasad, dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Sehingga misalnya dia menjatuhkan orang yang dihasad itu orang berpindah-pindahin, dia dikatakan dari kehidupan harga dirinya. Bahkan terkadang dia berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Kalau orang harus jual lain ini gimana caranya nggak laris, dia bikin isu supaya gimana nggak laris. Makanya hasad itu bisa mengantarkan kepada tindak tanduk berikutnya. Akhirnya ketika dia berbuat zalim, pahala-pahalanya pada menguap pulang dan hasad tersebut. Saya lihat ternyata hasidin orang hasad itu orang terburuk. Hasad yang berkata iblis hasad kepada Nabi Alaihissalam diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis bisa menerima ada pendatang baru yang ternyata lebih jadi saking salehnya jelas. Jadi saudara pas bilang tes jelas mana itu yang tadi jelas yang tadi kedua yang tadi ayo pas bilang iblis dan di mic ya. Okay. Jadi oke, jelas. Saya ulang iblis. Jadi iblis dia adalah jin yang saleh dan dia awalnya disebutkan dalam buku-buku tafsir saking salehnya dia ada jin ibadah sehingga dia sering gaulnya sama para malaikat. Padahal malaikat makhluk tercipta dari cahaya, dia dari jin. Tapi karena dia saleh dari ibadah, dia naik apa yang sama ada. Dia tidak siap ada pendatang baru namanya Adam. Baru diciptakan belakangan, ternyata diciptakan langsung dengan tangan Allah. Kemudian Allah ajarkan ilmu-ilmu yang malaikat tidak tahu tentang ilmu tersebut. Kemudian disuruh sujud iblis, kata iblis enggak. Meskipun harus masuk neraka, saya tidak mau sujud sama Adam. Dan akhirnya hasadnya tadi tidak berhenti di situ. Dia ingin melakukan kejahatan, dia ingin membunuh Adam, dia ingin membunuh Adam, dan dia minta izin untuk bisa membunuh sampai ke kiamat. Lihat, saya pernah ketemu orang, Ustaz saya disihir, Ustaz. Siapa yang sihir? Saudara sendiri. Katanya kali masih mati. Itu kata saya dari saya itu lulusan pondok. Dia tahu itu dia hasad. Maksudnya saking hasad, meskipun dia sudah tahu ilmu, saking hasad maka dia tetap melakukan sihir meskipun dia tahu itu haram. Jadi kalau dia hasad itu repot. Di antara yang hasad
sehingga menjadikan mereka orang-orang tersebut terjerumus dalam maksiat. Di antaranya siapa? Yahudi. Yahudi hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad kepada Nabi Arab. Mereka enggak suka ada Nabi dari Arab. Mereka sudah jauh-jauh berpindah dari Syam, kemudian tinggal di Hijaz, di Madinah, kemudian di Khaybar untuk menanti kedatangan Nabi terakhir. Ketika datang Nabi terakhir yang mereka kenal betul, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Nabi tersebut bukan Bani Israel. Nabi tersebut ternyata Arab. Disebut dalam riwayat ketika Nabi datang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka bapaknya Sofiyah yaitu Huyai bin Akhtab, pimpinan kabilah Bani Nadir, dan pamannya Yasir, kedua orang itu pagi-pagi buta sudah pergi ke area Kuba, daerah Kuba, untuk menunggu Nabi datang dan melihat ciri-ciri. Ternyata mereka pergi di pagi hari, akhirnya ketemu dengan Nabi dan mereka pulang ke sore hari dalam kondisi lemas, kata Sofiyah. Akhirnya Sofiyah mendengar bapaknya dan pamannya saling ngobrol. Itukah Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofiyah, benar itu yang kita tunggu. Apa kata bapaknya Sofiyah? Adawatuhu wallahi, ya, saya akan terus bermusuhan dengan dia sepanjang hayat. Padahal tahu itu Nabi yang mereka nantikan. Kenapa? Hasad. Ternyata Allah tidak memberikan kenabian kepada Bani Israel. Bahkan Nabi penutup ternyata dari bangsa Arab. Karena hasad dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma tidak beriman, bahkan memusuhi, bahkan ingin bunuh Nabi tersebut. Bahkan bapaknya Sofiyah inilah yang telah memprovokasi orang-orang Arab sehingga Quraisy, kabilah Ghatafan kumpul 10.000 jumlahnya untuk menyerang Nabi dalam perang Khandaq. Bahkan dia juga memprovokasi kabilah Bani Quraidah untuk berkhianat. Subhanallah. Hasad terkadang tidak cukup cuma di hati. Kalau tidak dilampiaskan, tidak puas. Kalau nggak jatuh, kalau nggak mencari kesalahan dia, apa hasad? Ini akhlaknya orang-orang Yahudi. Demikian juga Allah sebutkan tentang akhlaknya orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia asalnya dari kabilah Al-Khazraj. Dan di Madinah ada dua kabilah besar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Tapi kabilah Al-Khazraj lebih banyak. Dan terjadi perang Bu'as. Perang Bu'as itu kira-kira 5 tahun sebelum Nabi berhijrah dari Mekah Madinah. Perang besar-besaran. Dua kabilah ini disebut dengan Banu Qailah. Mereka bersaudara kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah. Kemudian mereka berseteru, berperang saudara sampai 120 tahun. Puncak perseteruan mereka itu kira-kira pada tahun umur Nabi 35 itu 5 tahun sebelum 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya, 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Jadi di perang besar-besaran. Jika perang besar-besaran tersebut, setelah senior itu Nabi sekitar usia berapa? Nabi berhijrah usia 53. Itu sekitar Nabi usia 48. Yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya suku Al-Aus, suku Al-Khazraj sepakat, sudahlah kita damai aja. Ini tinggal satu-satunya senior kita angkat dia menjadi pemimpin kita di kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sudah semangat, dia akan diangkat jadi pimpinan kabilah. Ternyata Nabi datang, mereka pun masuk Islam dan mereka angkat Nabi sebagai pemimpin. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul hasad sehingga dia tidak mau masuk Islam. Kemudian setelah perang Badar dia ketakutan dia masuk Islam tapi jadi orang munafik. Maka dia selalu mencari gara-gara kepada Nabi. Dan dia provokator untuk menyebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina. Kalau dia tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, dia mengganggu Nabi secara mental. Kenapa? Karena hasad. Bukankah anak Adam yang satu bunuh anak Adam yang lain? Kenapa? Karena hasad. Ini maksudnya Nabi bicara hasad banyak. Bukankah kakak-kakak Nabi Yusuf menggolimi Nabi Yusuf sehingga dibuang, disubur, dijual jadi budak? Kenapa? Karena hasad. Maka ini di antara hal yang membuat persaudaraan hancur gara-gara hasad. Dan hasad ini perkara duniawi. Rumah dia lebih gede daripada rumah saya, hasad. Mobil dia lebih baik daripada mobil saya,
Hasad. Istri dia lebih cantik dari istri saya. Hasad. Padahal saya lebih ganteng dari dia. Kok bisa istrinya lebih cantik? Hasad. Nasib di akhir. Hasad. Hasad. Oleh karenanya kalau kita terjangkit penyakit hasad, kita lawan. Hasad itu bagaimana cara kita lawan? Kita harus ingat tentang buruknya hasad. Pertama, hasad itu akhlaknya orang-orang terburuk, makhluk terburuk di alam semesta. Iblis, Yahudi, musyrikin, munafik. Akhlaknya mereka. Kenapa kita berakhlak dengan akhlak yang buruk seperti itu? Yang kedua, kalau seorang hasad berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri, bukan menzalimi orang. Hasad itu musuh kebahagiaan. Kalau seorang hasad, dia tidak bahagia. Hatinya menyala-nyala. Hasad. Kalau dia qanaah, dia bahagia. Kalau dia qanaah, dia bahagia. Makanya dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Qanaah adalah aset yang terbaik. Kenapa? Kalau orang qanaah, maka dia bahagia. Kalau dia hasad, mana qanaah, dia cemburu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza kunta dha qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau punya hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja. Raja dia bahagia, kau juga bahagia. Karena kau qanaah. Bahkan kau bisa jadi bahagia, raja tidak bahagia. Kenapa? Raja hasad sama orang bisa jadi. Siapa yang mencapai qanaah, maka dia yang bahagia. Maka kalau ada orang hasad, siapa yang dia zalimi? Pertama dia zalimi sebelum menzalimi orang dihasadi, dia zalimi dirinya sendiri. Berarti dia tidak ingin bahagia, makanya dia panas dadanya. Mau tidur susah, kalau lihat orang berhasil dia jengkel, lihat berita orang tersebut dia jengkel. Orang senang-senang dia sengsara. Ada orang beli mobil baru kok dia yang menderita. Ada orang beli rumah baru kok dia menderita. Ada orang naik jabatan baru, kenapa dia yang menderita? Hasad buat dia menderita. Jadi jangan hasad, karena hasad mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga adalah hasad berarti protes sama Allah. Dan Allah yang kasih nikmat, seakan-akan kau berkata, gak pas ya Allah, ngapain kasih dia Allah, kasih aja. Ini namanya protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berikutnya, agar kita tidak hasad, perlu perlindungan. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan anugerah kepada kita, itu yang pasti. Kita benar aja kalau kita punya rumah sebesar orang tersebut, itu kita bisa menjawab hisabnya pada hari kiamat kelak. Belum tentu. Kalau kita punya mobil mewah, coba kita orang punya mobil harganya 3 miliar. Kita punya mobil 80 juta, utang lagi bekas. Kalau mobil bagus sekali, jangan hasad masing-masing. Kalau kita qanaah, mobil 80 juta nikmat kalau kita qanaah, tapi kalau enggak susah. Supaya kita enggak hasad, ya Allah kalau saya diberi mobil 3 miliar tadi, kalau saya ditanya Allah, dia bertanya, dari mana kau dapat uang, ke mana kau habiskan? Belum saya bisa jawab. Kalau saya punya mobil 3 miliar, mungkin saya sombong, petata-petata, mungkin saya angkuh. Belum tentu saya bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Belum tentu. Kita lihat ada orang mungkin, seorang akhwat lihat akhwat lebih cantik, gak usah hasad. Gak gampang jadi orang cantik. Kita lihat laki-laki ada lebih ganteng daripada kita, jangan hasad. Gak gampang jadi orang ganteng, gak gampang. Buktinya bukan karena Nabi Yusuf di penjara gara-gara ganteng, kita gak pernah di penjara gara-gara ganteng, alhamdulillah. Nabi Yusuf di penjara gara-gara ganteng, karena ganteng di penjara. Coba kalau orang ganteng datangi cewek, nanti berzina macam-macam, nggak tahu. Orang ganteng malah suka pamer, suka nasi sedikit pamer, kita pamer-pamer dirinya daripada perempuan, akhirnya menimbulkan dia dihisap oleh Allah, repot nanti hari kiamat kelak. Coba kalau buka pas-pasan, awado, iya nggak? Jadi kita bukan aja, kita sekarang bikin pengajian yang hadir di masjid itu. Coba kalau hadir 100 orang, di mana hati nggak, bangga, ujuk, udahlah. Jadi orang dapat nikmat, kalau tidak dikasih belum tentu kita bisa mensyukuri. Belum tentu hati ini kuat. Belum tentu hari ini kuat. Hati ini belum tentu kuat menerima kenikmatan yang besar. Saya sempat nasihati sebagian kawan. Jangan ada kawan. Adanya hafid itu. Tetapi dia itu terlupa. Jadi kita besar akhirnya nakal.
merasa dirinya ini, lihat orang merendahkan. Kenapa? Dia nggak kuat menerima kenikmatan tersebut. Tenar ketika masih apa? Masih kecil. Menurut saya, kalau ada orang punya kenikmatan banyak, ya kita bilang alhamdulillah Allah tahu udah masih saya. Saya disuruh ini seperti itu. Mungkin saya berjerumus dalam banyak kemaksiatan. Maka syukuri yang kamu miliki. Yang ini sudah bisa untuk berpotensi untuk bisa beribadah kepada Allah. Anda hasad sama pejabat. Ngapain hasad sama pejabat? Pusing jadi pejabat. Pusing. Pusing apalagi kita berita pusing apalagi dianya. Benar. Anda nggak usah hasad dari artis setengah mati kasihan. Masalah didukung selalu kegiatannya, masalah rumah tangga diambil, bilang selingkuh, apa udah tidak. Kamu kayak artis mereka, masya Allah, bilang mati. Jadi jangan hasad, nggak usah hasad. Kalau kita hasad, kita hasad, Islamiyah pasti kacau, pasti. Karena kita akan berusaha menjatuhkan orang kita hasad dengan berbagai macam dan pasti melampaui batas. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu, dan janganlah kalian sering melakukan najas. Ini juga sebab ketiga. Najas adalah misalnya saya jualan terus punya teman, saya sudah kerjasama, ada pembeli 3 orang, datang teman saya, ini barang bagus sih, berapa ini? Barang bagus sekali, buat saya nggak ada ini, bisa nggak ditawar? Enggak lah, akhirnya padahal ini drama. Akhirnya para pembeli di sini semua tertarik, dikira ini barang bagus, padahal barang biasa. Itu namanya najas, nipu orang seakan-akan barang ini sangat bernilai, ternyata tidak bernilai. Itu najas zaman dulu. Kalau zaman sekarang najas testimoni palsu. Testimoni, oh ini sampo bagus. Padahal sampo ini salon 5 juta, sampo cuma 100.000. Sampo dia bagus bukan karena samponya, tapi karena ke salon. Namanya pembohongan publik ya. Hati-hati testimoni bohong-bohong. Ya, itu termasuk najas, memprovokasi orang untuk membeli sesuatu ternyata tidak benar. Nah, nanti kalau sudah demikian, ternyata orang itu beli, kok tidak benar, dia marah sama tadi. Ternyata tidak benar. Ini menimbulkan pertikaian, maka tidak boleh najas. Kemudian berikutnya, wala tabagadu, janganlah kalian saling membenci. Jadi jangan kalian melakukan hal-hal sebab kebencian. Sebaliknya lakukanlah hal-hal yang merupakan sebab saling kasih sayang. Hal-hal yang mungkin bikin orang jengkel, jangan lakukan. Jangan lakukan. Di antara sebab yang bikin orang jengkel, kita pamer mungkin kebahagiaan kita. Pamer. Orang jengkel. Antum misalnya punya duit banyak, terus antum pergi ke Paris sama istri, naik bisnis kelas, antum videoin, terus antum foto di depan menara Eiffel, terus antum publish, dilihat sama teman antum. Terus istri teman antum bilang, mas, gak bisa kayak gitu kah? Kita kok cuma ke Tegal sama ke Malang. Nah, bikin orang jengkel. Kenapa kayak gini? Jengkel. Bikin ribut rumah tangga gara-gara kamu publish kebahagiaan. Contoh, orang jengkel. Dan kadang tidak kita sadari membuat orang jengkel dengan apa yang kita lakukan. Kita sedang kebahagiaan kita tidak harus, karena bisa membuat sedih sebagian orang, bisa membuat sedih sebagian orang. Karena hati-hati ikhwan, semua hal yang ternyata bisa menimbulkan jengkelan kita lakukan. Hati-hati tutur kata, hati-hati buat status, hati-hati berkomentar. Karena Rasulullah mengatakan wala ta'ghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Sebaliknya lakukan hal-hal yang berkaitan ya saling mencintai. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, kata Allah, adillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka tawadhu terhadap kaum mukminin yang lain, merahmati, sayang kepada kaum mukminin yang lain, berbicara sama orang mukmin dan berhormat, tidak meremehkan,
kita perintahkan maka saya berkorban di hadapan dia. Kita kasih hadiah, kita bertutur kata yang lembut, wal kalimatu thayyibah bersedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kalau kita mau komentar dengan komentar yang baik, intinya jauhilah segala perkara-perkara yang bisa menimbulkan kebencian. Kemudian kata Rasulullah SAW, jangan saling belok belakang. Itu jangan saling membelokkan. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang Muslim memberikan saudaranya lebih dari 3 hari. Di pakaian saling bertemu. Lalu lebih ada, lagi lebih ada. Satu melengos, satu melengos. Satu ke utara, satu ke selatan. Tidak bisa ketemu. Kling, tuh. Tidak bisa. Saling jengkel. Wakhairul alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang mulai memberi salam. Ini namanya tadabur, saling membelakangi, saling membelakangi. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kita ketika berinteraksi mungkin ada pikiran biasa. Tidak ada sahabat yang malaikat mungkin dia salah ucap kata-kata yang tersinggung, apalagi kita sedia kabar. Ya, mungkin saatnya kita butuh bantuan dia, ternyata dia tidak siap. Tidak siap ekspektasi. Ada kan mungkin ekspektasi. Ternyata dia mohon maaf saya tidak bisa berlalu. Akhirnya kita marah. Akhirnya salah sama kita. Akhirnya kita boikot dia. Dia salah tidak kita jawab. Dia boikot tidak kita jawab. Dia telepon kita matikan. Ketemu kita melengos. Ini hanya berarti aturan kecuali karena urusan agama, misalnya dia salah, ternyata dia perusak, dia ternyata rentenir, merusak ajak orang rentenir, saya boikot dia selama dia tidak boleh, selama ada masalah. Jadi kalau bisa berlalu, maaflah, alhamdulillah, selamat, rasulullah, ini hanya cuma boleh berlalu 3 hari. Jadi menurutnya dosa. Kenapa dosa tadi berapa? 70 hari. Dan 3 hari dosa. Kata Nabi, wa khairul huma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi Rasulullah tidak bilang yang salah aku salah. Enggak. Rasulullah tidak berbicara tentang siapa yang benar, pasti ada salah, pasti yang benar. Tetapi Rasulullah bicara dari sisi lain. Yang terbaik adalah yang pertama kali menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Entah dia di posisi benar, entah dia di posisi salah. Apalagi sekarang sama-sama merasa benar, itu masalahnya. Nggak tahu, dia merasa benar, yang sana juga merasa benar. Sudahlah, yang terbaik yang bersalam terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah salam, jabat tangan, tidak mesti harus kembali lagi seperti dulu, harus. Tapi sudah hilang kebencian, hilang kedongkolan. Tapi kalau kita masih terus seperti itu, kita sendiri tersiksa. Jengkel sama dia, ingat dia terus, cari-cari kesalahan dia, ngomongin dia terus. Tapi tidak seperti itu. Sehingga kita berlebihan. Dia memang punya salah, tapi ingat dia seorang Muslim, dia punya hak untuk tidak komplainkan lebih dari 3 hari. Aturan dari mana? Aturan dari Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada umatnya. Kemudian kita bilang lagi itu kita masuk. Seperti saya berkata, harus memahami. Jangan saya berkata, jangan diperlukan, jangan berkata dia. Harus. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia terbaik kenal egonya demi menjalankan syariat Rasulullah SAW. Berkala itu tidak enak. Kita bisa salah. Sapa aja tidak apa-apa. Kita itu pada sapa. Berkata di mana gabah ya. Masya Allah, semoga pada dia sudah selesai. Tidur nyaman, tapi kalau enggak, itu bisa begitu. Kenapa yang akhirnya mulai cari-cari kesalahan, mulai membela diri. Apalagi kalau kasus sudah tersebar di antara ikhwan akhwat, dia pasti dia yang benar, karena dia salah. Akhirnya berkelahi terus sampai kapan? Tahu-tahu mampus.
Kalau tewas didatangi malaikat maut selesai dalam kondisi dongkol sama orang. Kalau bisa kita hidup tanpa dongkol sama orang, lakukanlah. Saya tanya sama antum sekarang. Antum lagi dongkol sama berapa orang? Coba. Cek hati antum masing-masing. Siapa yang paling antum dongkolin? Coba itu berapa orang antum paling hingga di dunia ini. Antum berharap dia segera mati tapi nggak mati-mati. Coba. Berapa orang? Gak enak. Gak enak. Gak enak. Bermusuhan itu gak enak. Setiap dia muncul di beranda, kita jengkel. Tapi kita ngeliatin terus dia. Orang itu hidupnya. Kalau masalah sudah, masalah tadi sudahlah. Dia dolimi saya, mungkin saya banyak dosa. Allah mengurangi dosa saya dengan cara dia dolimi. Ya sudah. Assalamualaikum, mudah nggak mesti teman dekat lagi, tapi berteman tetap salam. Siapa tahu suatu saat kita bisa berteman lagi. Allah yang lebih tahu. Nah, terutama ibu-ibu ini kalau sudah dongkol-dongkolan dulu, sampai mati dongkol-dongkolan. Sebagian ibu-ibu jadi teman dekat. Kalau dekat, kalau bayi itu selesai. Baik. Makanya boleh dongkol. Kenapa bisa boleh dongkol sehari 2 hari 3 hari? Karena syariat atau manusia hatinya lemah. Dia tidak bisa langsung memaafkan. Dia harus dongkol sehari 2 hari 3 hari. Syariat membolehkan kau dongkol berapa hari? 3 hari boleh. Harus lawan. Saat sekarang saya lawan saya sudah diizin dia 3 hari. Setelah itu hidup nyaman. Jangan jadikan orang musuh. Oh dia muslim, kita juga muslim. Dia muslimah, kita juga muslimah. Wala tadabaru. Jangan saling balik belakang. Saya katakan lagi, tidak harus berteman lagi seperti dulu, ada masalah. Tetapi tidak harus bertengkar. Tidak semua apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan. Berteman ternyata tidak sesuai ekspektasi. Buat komunitas ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya sudah, keluar aja. Ada marah sampaikan, tapi tidak usah boikot-boikotan. Tidak usah hidup tentang hidup tentram, hidup nyaman dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wala yadul ba'dukum ala bayi ba'd. Mohon sampai jam berapa saya begini? Asal jam berapa? Jam 3 kurang? Baik. Jangan sebagian kalian menjual sebagian yang lain. Ini adab dalam jual beli. Kalau si A sudah jual barang sama si B, misalnya si A jual HP iPhone misalnya berapa? 15 juta. Si B udah beli. Ini namanya jualan. Sudah beli dan masih masa akhir. 3 hari sudah beli ya. Oke. Kalau kau datang si C, 15 sama saja 12 ya. Ini namanya cari masalah. Akhirnya batal. Kenapa? Ada di sana 12 juta. Akhirnya dibikin masalah. Ya, akhirnya si B benci ke si A karena kamu itu terlalu banyak. Bayangkan. Ternyata 12 juta. Kamu jual 15, ternyata ketemu 12 juta. Jadi jengkelah si B. Si A atau si C masalah dia jengkel sama si C. Dia juga jengkel sama si B. Sudah dulu kok nggak jadi. Repot. Yang tidak boleh kalau gober itu kalau ditipu ini HP harga normalnya 50 juta. Dia jual 20, nah banyak dibohongin. Tapi kalau HP ini normal 14-15. Ternyata yang 12 itu terlalu murah. Dia tidak gober ini. Dia tidak bohong. Memang harganya normal segitu. Memang orang jualan cari rugi. Orang jualan cari untung lah. Selama untungnya masih normal, tidak boleh dikembalikan. Nah, ini masalah ini. Jual di atas tujuan yang lain. Pembeli di atas pembeli orang lain sama. Ada orang beli, saya jual HP. Si A beli berapa? 15. Oke, 15 selalu sudah bayar. Saya datang, Ustaz kenapa? Saya jual 20. Wah, dia beli di atas pembeli orang lain. Ini bikin jengkel, ini marah sampai Ustaz sudah tawar, sudah cocok, kemudian sudah oke, tinggal bayar, bayar koma. Saya pernah ngalamin di situ. Saya beli di Jogja, tinggal bayar, berapa yang masuk? Tahu lebih tinggi. Allah, saya kan teman tersebut, saya bilang, antum kan saya sudah tawar-tawaran. Kenapa antum masuk? Dia bilang,
Saya kan ini butuh buat kakak saya lah, buat inilah, buat adalah, buat inilah, macam-macam. Akhirnya saya nggak jadi beli. Akhirnya istri waktu itu nangis. Saya bilang jangan nangis, di rumah kecil Allah berkasih rumah lebih besar. Akhirnya dapat rumah yang lebih besar. Di Jakarta lagi. Itu saya. Itu menyakitkan karena sudah sepakat. Kecuali sudah sepakat, itu sepakat. Kalau murah, itu boleh kau masuk. Sudah sepakat dulu, besok kita bayar. Kau masuk, kalau namanya membeli sebenarnya orang lain. Sudah deal kok. Sama, tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ada akhwat dilamar sama ikhwan. Sudah deal, sudah bicara kapan pembintangnya, kapan ini, kapan acaranya, sudah cocok. Tapi datang ikhwan masuk. Saya sama saya baca. Itu orang bahannya berapa? Cuma 100 juta. Saya 1 miliar. Ya, katanya zaman sekarang pasti bertua goyang. 1 miliar. Ini bukan timah emas 100 kilo. Goyang. Sekarang tidak ada cinta buta. Sekarang orang bisa bedakan mana motor mana mobil, tidak buta lagi. Ya sudah, rusak. Dan itu terjadi. Orang musuh-musuhan gara-gara lamaran jelas lamaran ya yang lain. Ini semua merusak persaudaraan. Biarlah dalam dunia bisnis banyak orang tidak sehat bisnisnya. Merebut pelanggan lah, menjatuhkan kawan lah, banyak terjadi. Tidak sehat. Bahkan sebagian orang udah ngaji masih begitu. Caranya licik. Yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak ngaji. Ngeri ya. Dan ini merusak persaudaraan. Merusak banget saudara. Dia punya pelanggan, kemudian dia bikin perusahaan kecil, keluar dia ambil pelanggan-pelanggan tersebut, kejar. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Baik, kemudian jadilah yang saling bersaudara. Yang semua tadi itu merusak persaudaraan. Yang semua tadi itu menghilangkan keberkahan. Yang semua tadi itu menjadikan pertikaian di dunia. Yang semua tadi itu menjadikan kita akan bersidang di akhirat kelak di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian sama-sama ingatkan, kenapa al-muslim akhul muslim? Seorang muslim adalah muslim, saudara bagi yang lain. Saudara. Kalau begitu konsekuensinya, saudara bagi yang lain, la yadhlimuhu, jangan dia zalimi saudara. Jangan zalimi, jangan jatuhkan harga dirinya, jangan ambil hartanya, jangan tumpahkan darahnya. Karena kezaliman kembali pada 3. Darah, harta, hanya diri. Kapan kita pukul dia, kita zalimi. Kapan kita tumpahkan darah, kita zalimi. Harta, kapan kita ambil harta dia tanpa hak, kita zalimi dia. Kapan kita jatuhkan harga dirinya tanpa hak, maka kita telah zalimi dia. Walau yahzuluhu, jangan ditinggalkan kalau dia butuh keperluan. Dia butuh pertolongan. Dan kita mampu menolongnya, maka tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Dia saudaramu. Dan hanya kalau dia tidak mampu, di luar kemampuan kita, atau modern lebih besar cerita. Selama kita mampu, tidak boleh kita tinggalkan. Namanya khuzlan. Kemudian yang terakhir kata Nabi, ayah tiruhu, jangan menghinakan dia, jangan merendahkannya. Rasulullah bertanya di sini, Rasulullah isyaratkan 3 kali. Akhirnya apa Rasulullah yang disampaikan? Kalau menghina dia itu karena takutmu bermasalah. Kalau menghina dia itu karena takutmu bermasalah. Saya 3 kali takut di sini, takut di sini, takut di sana. Tekankan lagi, dia sebenarnya tidak tidak seorang dikatakan dia menghinakan atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Jangan rendahkan. Jangan rendahkan, jangan hinakan dia. Ya. Nasihati. Ya. Ada yang menganggap dirimu lebih baik daripada dia. Kita tidak ini kita nggak tahu. Ternyata dia tawabu, ternyata dia sudah silaturahmi, ternyata benar dari satu sisi kita lebih baik, tapi di totalitas itu ada dia dapat gaji orang biasa aja, ini tidak ada itu. Tapi setiap dapat gaji orang biasa kita
sekali kan. Hebat, sekarang selesai dengan dia, dia kerja keras untuk keluarganya, dia bersusah payah, ngurus itu untuk keluarganya. Terus kita sampai perjuangan sama keluarga juga paling basic terapai cuma sedikit-sedikit, padahal kita senang-senang sendiri. Terus kita bilang lebih baik daripada dia. Kata Nabi SAW, sedekah dinar sedekah dirham di atas dirham. Satu dirham mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Karena saya ini orang yang punya harta cuma 2 dirham. 2 dirham. Jadi dia asal ilmu, ada keping yang terbaik. Dia keping, dulu bentuk keping punya pengaruh. Karena terbuat benar-benar dari fita, dari perak. Dia punya dari keping dirham, ini yang bagus. Yang satu punya 10 dirham. Kemudian Rasulullah dia sedekah dapat pahala, tapi masih kalah dengan ini. Kenapa? Kualitas pengorbanannya luar biasa. Atau kalau sudah bikin bangun begitu, tentu untuk lebih daripada sedekah sedikit, belum tentu. Atau apa yang kita hebat tidak? Jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita hebat. Bagaimana kita hebat? Terus orang yang melihat kita biasa ternyata sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan rendahkan dia. Jangan rendahkan seorang muslim, kau tidak tahu. Kalau kau kritik, silakan kritik, kita harus merendahkan. Silakan kau sebutkan kesalahannya, tidak apa-apa. Tapi kalau kau merasa kau lebih dari dia, jangan merasa lebih baik. Kalau kritik, ada masalah. Sebagai bentuk persaudaraan, kita akan kritik selagi Rasulullah bersabda, al-mu'min berarti akhihi. Mu'min adalah cermin bagi saudaranya. Karena kita tidak bisa melihat apa yang wajah kita kecuali dengan cermin. Banyak kesalahan kita tidak bisa segi manusia itu segi sudah sama orang. Manusia kayaknya begitu. Sama dirinya husnul sama orang sudah. Sebaliknya sama orang lain husnul sama diri sendiri adalah suudzon. Yang bisa dilihat kesalahan kita orang lain. Tapi tanpa harus merendahkan. Maka merendahkan orang lain menunjukkan buruknya seseorang. Kalau bisa dipikir ikhwan, kata para ulama, tidaklah orang merendahkan orang lain kecuali itu punya penyakit sombong, kibr. Dan orang yang sombong dalam hatinya tidak akan masuk surga. La yudkhiluna makanan fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun selingan zarrah. Jadi yang pernah merasa diri kita lebih hebat. Jangan berdaya dengan perkataan netizen. Masya Allah itu di matamu ya. Insya Allah betul. Insya Allah betul. Oleh karenanya jangan pernah mengatakan Allah. Muslim al-Muslim haram. Kita Muslim haram bagi Muslim yang lain. Daluhu wa malu disebutkan tadi pilihannya. Hartanya dan harga dirinya. Jangan sekali-sekali kita luka dia. Jangan sekali-sekali kita pukul dia. Jangan. Repot nanti hari kiamat kelak. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat adakah neraka yang berbeda? Kalau seorang neraka dicek dulu seperti di penghuni neraka. Sampaikan hak. Baru masuk surga dia di belakang. Tidak ada seorang penghuni surga pun masuk surga kecuali dicek dulu di dunia. Kembali tidak sama penghuni neraka. Hatta lemah meskipun tidak tamparan. Di mana kita pukul orang, di mana kita tentang orang. Secara langsung maupun secara provokasi, ngeri. Jangan. Ngeri. Jangan sampai kita memberi orang lain. Jangan sampai sudah bisa berhidup, sudah kita menjauh. Jadi ada seorang ustaz, rahimahullah sudah meninggal dunia. Pada tahun 2000, dia sempat emosi, kemudian dia bilang kawan saya kembali dipukul. Kawan saya juga pandai bela diri, cuma dia nggak melawan. Itu kan ini mau dipukul. Sekali tapi tahun sekitar 2000. Dan tidak terjadi
Saya mungkin tahun 2019 pas COVID, zaman COVID menjadi tiba-tiba masih nggak tahu Zuki, saya pernah gini masih mungkin dia bilang saya lupa, enggak, saya masih ingat dia. Saya minta maaf, dimaafin sedikit, Masya Allah. Aku kasih dia ilham untuk berdoa sehingga dia coba kalau dia maaf, ini enak, ini belajar. Bisa dibandingkan orang pakai dosa, wah dia akan apa namanya, dosanya begitu banyak, atau pahala itu akan sedikit sama dia gara-gara kau gitukan dia. Padahal dia orang mulia, tidak berhak kau gitukan dia. Dia mulia, dia muslim, dia sholat, dia puasa. Allah kirim Rasulullah untuk berdakwah dia. Allah turunkan Al-Quran agar dia beriman kepada Allah, terus kau hinakan dia seperti itu. Ngeri. Dia ada kalau ada beriman dengan beriman. Orang beriman Tuhan yang mau dijadi Tuhan yang berwajib, yang berwajib terus berwajib terus satu yang demo demokrasi dilepas, jangan provokasi Tuhan dibaca dan jangan provokasi Tuhan yang berwajib. Seakan-akan ini musuh harus dibunuh, ngeri. Terus seperti bandar, ini juga punya anak, dia juga punya istri, dia juga punya mama, dia juga punya bapak, dia punya kakak, punya adik, ini juga sama. Kemudian dari bentuk bandar gara-gara kau bilang jihad tidak pada teman. Jihad apa? Jihad muslim lawan muslim. Jangan sampai punya satu kata yang membuat orang lain darahnya tertumpah, karena kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keributan kita harus ada atau prosedural lah, jangan sampai bunuh-bunuhan. Prosedural, silakan. Ini untuk provokasi untuk melihat tumpah darah. Panjang dia, tidak gampang. Dan Nabi SAW awal makhluk sudah baitan nas, yang pertama kali Allah silam pada hari kiamat kelak adalah masalah darah. Jangan zalimi orang, paling berat masalah darah. Yang kedua adalah masalah fulus. Jangan ambil fulus orang, jangan tipu orang. Saya kata kepada ulama, kalau dapat sendal punya orang minta izin, jangan asal pakai. Saya punya sendal di masjid, misalnya saya taruh di masjid. Kalau di masjid sendal saya sendal dulu. Terus ada orang bawa sendal, dia taruh sendalnya, dia pakai sendal saya bawa dulu. Sendal saya lebih mudah daripada sendal dia. Terus saya tanya, terkamu nggak? Dia pakai sendal saya tanpa izin. Kecuali pas sendal tulis wakaf. Lu wakaf ya, sendal cukup. Dia tahu sendal dipakai, tidak boleh. Itu pun menggunakan harta orang tanpa izin. Kau akan bisa pada hari kiamat. Kau boleh dia menggunakan hartanya tanpa izin. Ini baru pinjam sendal aja. Gimana kita rampas harta orang, nipu orang. Banyak pintu-pintu kezaliman. Banyak sekali. Ngapain pada orang. Rasulullah berkata, man akhada al-arda shibran minal ardi zulman tuwikahu yawmal qiyamah sab'a aradin. Siapa yang rampas tanah orang lain cuma satu jengkal, dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Beri. Cuma satu jengkal. Ini gak paling ngambil tanah orang 1 hektar 1000 meter dari ngeri. Waktu saya pernah ke salah satu kota, kemudian ada teman-teman yang angkasa pura ingin beli tanah. Katanya Ustaz, beli tanah susah karena satu tanah sertifikatnya 3-4. Kami kumpulkan penuh sertifikat tersebut. Saya bilang, kok bisa satu tanah sertifikatnya 4? Kata mereka, biasalah Pak, tanah 7 lapis. Masing-masing lapis ada sertifikatnya. Ini baru 4, bilang 3 lagi. Subhanallah, ngeri. Ini satu tinggal aja. Pikul dari kiamat. Orang dibagikan jalan tenang-tenang, kau nyeret-nyeret sakit. Ngeri. Jangan pernah zalimi orang, ambil harta orang lain. Satu jangan pernah. Antum biasa yang benar harus sesuai dengan kriteria yang tersebutkan. Jangan sampai meleset. Hati-hati. Jual barang yang benar, kalau isinya benar, kalau enggak itu zalim. Ini barang begini, ternyata belanja tidak sesuai.
ngeri. Dia mau kembalikan nggak bisa lagi, macam-macam alasan, ngeri. Atau untung, kenyang, tapi di akhirat musibah. Musibah. Jangan punya akal dulu, untuk ngambil tahu. Zaman sekarang orang tidak peduli yang penting adalah duit. Sering sampaikan gimana orang-orang yang travel kemudian dia jasa bintang 5 kali ada bintang 7 kamar berdua dengan ada kamar berempat gimana dari nanti betul kalau ada masalah Allah dari hidup hari bukan binasa di kemudian hari sebagai ulama. Kalau bukan binasa di mana di akhir jadi. Kemudian yang terakhir dengan harga diri, jangan jatuhkan harga diri orang lain kecuali dengan hak. Orang ini pantas diperingatkan, beri peringatan. Kalau tidak pantas, jangan. Kalau dia punya kesalahan, cukup kesalahan tersebut. Jangan diukur kesalahan yang lain. Tidak boleh. Dia punya kesalahan tersebut, yang lain itu tidak boleh. Tidak boleh tajasus, tidak boleh tahasus. Jangan merendahkan orang lain. Sekarang ini semua harga diri dicabut-cabut gara-gara dunia, gara-gara politik, gara-gara kuasa, gara-gara jabatan sementara dicabut-cabut. Seakan orang di depan kita ini harus kita habisi dia, politik dia seakan-akan dia iblis. Kita kesalahan, ada batasan. Yang salah kita ungkapkan, itu tidak boleh. Dan demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mau masuk asal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan kita di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Waktunya dah.